pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah hari ini masuk semua. Siapa hari ini yang berangkat paling awal? Oh, Yusuf. Silahkan Yusuf memimpin doa. Nah, untuk menambah semangat nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung bersama-sama. Nah, untuk menambah semangat lagi dalam pembelajaran, marilah kita tepuk PPK secara bersama-sama. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, sekarang kita mengecek kebersihan dan kerapihan kelas. Coba mejanya dicek, sudah rapi belum? Lacinya ada sampahnya tidak? Coba seragamnya dicek, sudah rapi belum? Nah, anak-anak, silahkan perhatikan gambar berikut ini. Gambar di samping adalah contoh gambar sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk mengetahui sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Nah, barusan kita sudah mengamati pohon dan gambar minyak bumi. Sudah ada yang tahu belum sumber daya alam itu apa? Siapa yang tahu? Sumber daya alam adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia. Bu Guru juga punya materi dan gambar mengenai sumber daya alam. Yuk, mari kita simak video berikut ini. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Hampir semua benda-benda di sekitar kita merupakan hasil dari pengolahan sumber daya alam. Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal akan banyaknya ikannya. Lahan-lahan dapat kita tanami padi dan jagung. Gas bumi juga dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat. Sumber daya alam terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa itu? Dan serta apa contohnya? Mari anak-anak simak video selanjutnya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat digunakan berulang-ulang dan dapat dilestarikan. Berikut contoh-contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui: tumbuhan, hewan, matahari, angin, dan air. Berikut merupakan contoh-contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Misalnya pada tumbuhan, kita dapat membudidayakannya dan menanam kembali agar selalu tersedia. Begitu juga dengan hewan, kita bisa membudidaya dengan cara diternak. Kemudian sinar matahari, angin, dan air itu termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena sumbernya sangat melimpah.
Agar sumber daya alam tetap tersedia, kita harus tetap melestarikannya. Sumber daya alam sangat penting untuk kehidupan manusia. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas, karena proses terbentuknya membutuhkan waktu jutaan tahun. Contohnya, minyak bumi, batu bara, besi, gas alam, emas, dan intan. Itu termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Mengapa anak-anak? Karena jumlahnya sangat terbatas dan proses terbentuknya membutuhkan waktu yang sangat lama. Misal, gas bumi, proses terbentuknya membutuhkan waktu jutaan tahun. Dampak kekurangan sumber daya alam. Apa anak-anak dampaknya jika kita kekurangan sumber daya alam? Dampak yang ditimbulkan akibat kekurangan sumber daya alam yaitu terjadinya kepunahan. Manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Contohnya, tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kesehatan. Kemudian air dapat digunakan untuk konsumsi manusia. Ekosistem menjadi tidak seimbang apabila tidak dijaga. Tumbuhan dan hewan dapat menjaga keseimbangan ekosistem di alam. Contohnya rantai makanan. Apabila harimau terjadi kepunahan, maka ekosistem menjadi tidak seimbang. Penggunaan sumber daya alam yang berkelebihan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Maka dari itu, kita harus melestarikan sumber daya alam agar selalu terjaga ketersediaannya ya anak-anak. Nah, anak-anak, kita sudah mempelajari apa itu sumber daya alam. Sekarang kita mengerjakan lembar kerja siswa secara berkelompok ya. Sudah selesai belum berdiskusinya? Nah, jika sudah selesai, Ibu minta untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok ke depan kelas. Nah, hasil diskusinya semuanya bagus. Pada kegiatan hari ini, Bu Guru akan memberikan sebuah reward atau penghargaan kepada kelompok yang paling terbaik. Nah, setelah berdiskusi bersama kelompok, sekarang Ibu akan memberi kalian soal evaluasi dikerjakan secara mandiri. Apakah kegiatan evaluasinya sudah selesai anak-anak? Jika sudah selesai, jawaban soal evaluasi dikumpulkan di meja guru ya anak-anak. Nah, kesimpulan kegiatan pembelajaran pada hari ini adalah sumber daya alam yaitu sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang dapat digunakan untuk berkali-kali. Dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, contohnya minyak bumi dan batu bara. Bu Guru akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah, halaman 10 ya anak-anak.
untuk dibahas di pertemuan selanjutnya. Nah, anak-anak, kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa. Apabila ibu ada kekurangan, mohon dimaafkan ya anak-anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.